Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai flavonoid lanjutan. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Lucia Eka Putri MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Kimia Bahan Alam. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Dea Elvi Sundari, BP 19160011. Rekan saya, Siska Wulandari, BP 19160007. Kurniatul Husna, BP 19160012. Caswara Yosa Pamungkas, BP 17160005. Anissa Cindy Umami, BP 19160008. Nur Asmi, BP 19160010. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi flavonoid lanjutan yang akan saya sendiri, Dea Elvi Sundari, bacakan. Sub pembahasan yang akan saya presentasikan hari ini ada 3. Yang pertama itu mengenai biosintesis dari flavonoid, yang kedua itu mengenai penggolongan dan sumber dari flavonoid, dan yang terakhir mengenai contoh senyawa bioaktif alami dari flavonoid. Baiklah, kita masuk kepada sub pembahasan materi yang pertama mengenai biosintesis dari flavonoid. Senyawa flavonoid sendiri merupakan senyawa fenolik alam yang tersebar merata dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Tidak terdapat pada mikroorganisme, bakteri, alga, jamur, dan lumut. Nah, kemudian dalam bentuk glikosidanya, flavonoid ini larut dalam air dan sedikit larut dalam pelarut organik. Struktur senyawa dari flavonoid secara biosintesis berasal dari penggabungan jalur skema C6 sampai C3, cincin A, dan jalur asetat malonat. Nah, kemudian flavonoid ini yang dianggap pertama kali terbentuk pada biosintesis ialah kalkon. Ya, flavonoid ini disintesis oleh jalur metabolisme fenilflavonoid, di mana asam amino fenilalanil digunakan untuk menghasilkan 4,-ionin KOA. Ini dapat dikombinasikan dengan melalui KOA untuk menghasilkan tulang punggung dari flavonoid yang sebenarnya. Sekelompok senyawa yang disebut chalcones menghasilkan bentuk flavonoid yang sudah dikenal, struktur 3 cincin dari sebuah flavon. Nah, untuk jalur metabolisme berlanjut melalui serangkaian modifikasi enzimatik. Jalur metabolisme berlanjut melalui serangkaian modifikasi enzimatik untuk menghasilkan flavonol, kemudian dihidroflavonon sampai kepada antosianin. Sepanjang jalur ini banyak produk yang dibentuk termasuk flavonol, kemudian ada proantosianidin dan berbagai polifenol lainnya. Pada sub yang kedua yaitu penggolongan dan sumber dari flavonoid. Yang pertama kita bahas mengenai penggolongan flavonoid berdasarkan jenis ikatan. Yang pertama itu ada flavonoid O-glikosida, di mana pada senyawa ini gugus hidroksil flavonoid terikat pada satu gula atau lebih dengan ikatan hemiacetal yang tidak tahan asam. Nah, yang B ada flavonoid C-glikosida, di mana gugus gula terikat langsung pada inti benzen dengan suatu ikatan karbon-karbon yang tahan asam. Lazim ditemukan gula terikat pada atom C nomor 6 dan 8 dalam inti flavonoid. Jenis gula yang terlibat lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya yaitu O-glikosida. Dan yang ketiga atau yang C ada biflavonoid, di mana senyawa ini tuh mula-mula ditemukan oleh Furukawa dari ekstrak daun dari G. biloba berupa senyawa berwarna kuning yang dinamai gingetin. Biflavonoid ini terdapat pada buah, sayur, dan bagian tumbuhan lainnya. Hingga kini, jumlah biflavonoid yang diisolasi dan dikarakterisasi dari alam terus bertambah. Namun, yang diketahui bioaktivitasnya itu masih terbatas. Atau yang D, ada flavonoid sulfat, di mana senyawa flavonoid sulfat ini mengandung satu ion sulfat atau lebih yang terikat pada OH fenol atau gula. Kita masuk kepada sumber flavonoid. Nah, flavonoid ini tersebar sangat luas pada tumbuh-tumbuhan, tapi jarang sekali terdapat pada bakteri, jamur, dan lumut. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, flavonoid ini tersebar luas dalam suku Rutaceae, Papilionaceae atau kacang-kacangan, Labiatae, Orthosipod. Pada bagian tingkat organ, flavonoid tersebar pada seluruh bagian tanaman seperti biji, bunga, daun, dan batang. Nah, pada tingkat jaringan, flavonoid ini
banyak terdapat pada jaringan palisade. Pada tingkat seluler, flavonoid ini bisa terdapat pada dinding sel, kloroplas, atau terlarut dalam sitoplasma. Pada tingkat paku-pakuan, flavonoidnya ini berupa flavonoid polimetoksik, sehingga hanya terdapat pada dinding sel. Yang sedikit catatan yang melaporkan flavonoid pada hewan, misalnya dalam kelenjar bau berang-berang, propolis, sekresi lebah, sayap kupu-kupu, yang mana dianggap bukan hasil biosintesis, melainkan dari tumbuhan yang menjadi makanan hewan tersebut. Kemudian, senyawa antosianin sering dihubungkan dengan warna tumbuhan. Cyanidin umumnya terdapat pada suku Gramineae. Catatan dari sumber flavonoid yang paling penting adalah flavonoid adalah pigmen tumbuhan yang paling penting untuk warna bunga yang memproduksi pigmentasi kuning, merah, biru di kelopak yang dirancang untuk menarik polinator hewan. Terakhir, kita masuk ke dalam contoh senyawa bioaktif alami dari flavonoid. Yang pertama itu ada teh hijau, di mana senyawa utama di dalam teh hijau ini khususnya adalah polifenol yang merupakan antioksidan, pencegah inflamasi dan kanker. Yang kedua ada blueberry, di mana kandungan dari blueberry ini ada antioksidan yang tinggi yang melindungi dinding pembuluh darah dan melindungi otak dari Alzheimer. Nah, kemudian yang ketiga ada sayuran, di mana misalnya ada brokoli, bawang bombay, paprika, bayam. Nah, sayuran dan buah ini setiap hari kita konsumsi bisa kita jadikan sebagai asupan flavonoid bagi tubuh kita. Nah, yang terakhir ada makanan yang paling banyak disukai, terkhusus anak-anak, perempuan-perempuan yang lagi galau. Dan makanan yang satu ini banyak digunain buat kado bagi yang punya pasangan. Nah, apalagi kalau bukan coklat. Nah, coklat kaya akan antioksidan yang menyehatkan sistem kardiovaskular. Misalnya nih, coklat mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Namun, perlu kita ingat, hanya coklat hitam yang memiliki khasiat flavonoid secara maksimal. Baiklah, saya Delvi Sundari, BB19160011, selaku anggota dari kelompok 2, telah selesai mempresentasikan materi mengenai flavonoid lanjutan. Apabila teman-teman yang ingin memberikan saran serta tanggapannya, dipersilahkan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.